Hiwalah ini perpindahan hutang. Perpindahan hutang. Kalau kata orang Jawa dulu itu migran. Maksudnya begini. Misal saya punya utang ke seseorang, ke Pak Santoso misalkan. Kemudian ada jenengan punya utang ke saya. Akhirnya saya yang ada di tengah-tengah ini ngoper. Jadi karena utangnya sama, jenengan nggak usah bayar ke saya, bayar langsung ke itu. Begitu itu pindah utang namanya. Dapat gambaran ya? Nah, jadi ada tiga orang. Orang pertama ngasih pinjaman ke orang kedua, orang kedua ternyata ngasih pinjaman ke orang ketiga. Lalu kemudian yang pertama di tengah ini memindahkan utangnya, transaksinya, terus urusannya orang pertama dan ketiga saja deh. Nah, begitu. Ini memindah urusan utang. Jadi nagihnya bayarnya ya urusan orang dua ini. Yang tengah-tengah sudah tidak ikut lagi. Ini namanya hiwalah atau hawalah. Nah ini hiwalah ini, pindah hutang ini ada dasarnya, yaitu sabda Rasulullah SAW di Bukhari Muslim. Beliau pernah bersabda begini, matlul ghani dzulmun. Orang yang punya uang terus tidak mau bayar hutangnya, itu zalim. Diterangkan oleh para ulama, zalimnya itu gimana? Zalim ini dosa. Punya uang untuk bayar, ternyata sampai jatuh tempo nggak bayar, itu dosa. Tapi dosanya dosa kecil kalau pertama kali. Begitu dua kali ditagih, tetap tidak mau bayar, masih dosa kecil. 3 kali diminta uangnya, tetap tidak mau bayar, itu dosa besar. Jadi kalau sampai 3 kali orang tidak mau bayar hutang, padahal punya sebenarnya, malah dipakai ke yang hal-hal yang bukan primer ya, pakai rekreasi, misalnya pakai belanja apa, beli baju dan sebagainya. Kayak gitu itu dosa. Dan jadi dosa besar kalau sampai menunda 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, wa idza kunbi ahadukum ala bali fal yadbi. Kalau kalian dipindah hutangnya ke orang yang mampu bayar, maka ikuti saja. Ini yang disebut hiwalah. Jadi orang yang ada orang 1, 2, 3 tadi, orang kedua, kemudian pas nggak punya uang untuk bayar, tapi ada orang lain yang berhutang kepada dia, kemudian bilang, hutang saya nggak ada, nanti biar ditangani itu aja ya, dia punya utang saya sama persis, nanti urusan dia saja. Nah itu namanya dioper. Dan menurut hadis ini, kalau dioper utang ya ikuti saja, biar ringkas bantu orang. Oke, seperti itu. Nah, tapi ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya gimana? Nah, kita baca. Hiwalah itu bifathil ha'i wa ukiya kasruha. Bisa fathah haknya hawalah atau hiwal. Wa yaqona atahawulu, secara bahasa artinya pindah, al-intiqal, memindah sesuatu. Bagaimana? Nakul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih, yaitu memindah kewajiban membayar hutang dari muhil ini orang kedua yang di tengah, yang punya utang dan diutangi. Jadi ini paling gampang kalau digambar sebenarnya, tapi semoga saja jenengan bisa paham ya. Orang pertama ngasih utang ke orang
Jadi yang kedua ini namanya muhil, dia punya utang sekaligus punya piutang. Nah, ini muhil. Jadi kewajiban membayar utang dari orang kedua, dari muhil, dipindah ke orang ketiga supaya orang ketiga langsung nyauri ke orang pertama. Nah, itu yang disebut hiwala. Tahu hawala. Wasyara itu hawala apa? Syaratnya ada 4 tadi. Supaya hawala ini sah, syaratnya ada 4. Ahadullah, yang pertama adalah ridho muhil. Orang kedua muhil, orang yang mau pindah itu memang harus mau utangnya dipindah. Dia harus mau. Bahwa muhil itu siapa? Mana lagi kita itu? Orang yang punya utang, yang wajib bayar utang. Lalu muhadari, aina ulai syaratul ridho fil asal. Bukan orang ketiga. Bukan orang ketiga dirujuk yang punya kewajiban bayar utang. Kalau itu udah harus ditanya mau tidaknya. Tidak perlu ditanya. Karena orang ketiga ini mau bayar ke siapapun saja sama saja, dia tetap harus bayar. Dia tidak punya piutang, cuma punya utang murni. Jadi mau dioper kamu bayar yang situ, bayar di situ sama saja. Dia tidak punya hak suara dalam hal ini. Wala tasihul hawala alaman ladaina lain. Nah, ini bahasan cabangnya. Tidak sah ngoper utang ke orang yang tidak punya tanggungan utang. Maksudnya gimana? Gini, misal jenengan belanja atau jenengan utang orang terus bilang, ini nanti yang bayar itu ya teman saya itu. Nah, temannya itu udah punya utang, dia tidak punya tanggungan apa-apa, itu tidak boleh. Karena ada hubungannya itu. Ini bukan jualan. Ambil barang di warung, tiba-tiba langsung bilang, ini nanti yang bayar biar saudara saya. Itu tidak sah. Kecuali saudaranya punya utang. Kalau saudaranya punya utang sama persis, bisa diwajibkan ke saudaranya untuk bayar ke warung itu. Ini ngoper utang. Kalau nggak ada utang yang mau dioper berarti otomatis tidak sah. Kalau orangnya mau bagaimana? Misal ngoper utang ke orang yang mau bayarin. Misal ini nanti pinjam utang, terus pinjam uang, terus kemudian bilang, ini nanti kan bayarin biar PNS. Seandainya PNS mau, nah itu namanya bukan hiwala, itu namanya ya sodako bayarin orang begitu aja, bukan hiwala tapi. Kalau hiwala ini khusus ngoper-ngoper utang. Kemudian petani syarat nomor 2 adalah qaulul muhtar, orang pertama yang ngasih utang itu harus sepakat utangnya dipindah, harus sepakat. Kenapa? Karena dia yang nagih nanti. Dia kan akan nagih. Kalau orang pertama ini nggak sepakat utangnya dipindah ke orang lain, maka nggak bisa ya. Misal orang pertama ngutangi kedua ngutangi ketiga, terus kedua bilang yang pertama bilang, Mas, utangnya saya di jenengan tagihin ke itu aja ya, ke orang ketiga ya. Dia punya utang ke saya, jenengan berurusan sama dia. Nah kalau orang pertama ini nggak mau, oh enggak, saya mau nagih ke kamu saja. Kalau begitu ribet. Misal, dia itu ribet. Saya tidak mau, lagian saya tidak kenal misalkan, atau alasan apapun lah, maka ibaratnya nggak bisa jadi tetap urut utangnya bayar sendiri-sendiri, akhirnya nggak bisa dioper. Jadi kuncinya orang kedua dan orang pertama sepakat. Kalau orang ketiga
nggak ada hak suara nih, yang penting dia bayar ke siapapun itu. Jadi muhtal itu wawah mustahiqutain al-mukil, yang ngasih piutang, ngasih utangan ke orang berdua. Wasadis syarat ketiga, kaum haki al-muharibihi mustaqiran fil utangnya itu memang sudah terjadi. Utangnya memang sudah terjadi, sudah valid. Artinya bukan yang masih rencana, bukan. Atau beli barang tapi masih hiap dulu, masih timbang-timbang. Saya mau beli tapi tak pikir-pikir 3 hari nanti ya. Itu belum. Jadi nggak bisa dihiwalah kalau begitu, nggak bisa dioper utang. Yang bisa kalau sudah jelas ini jadi, ini pasti sudah fix utangnya terjadi, baru bisa dioper. Kalau termasuk ini nyewa orang tukang, kemudian tukangnya sudah bekerja. Nah ini kan punya utang, harus bayar gaji kan, karena sudah bekerja. Ini sudah fix. Tanggungan ini bisa dioperkan orang lain yang punya utang ke majikannya. Kalau masih belum nyewa orang tapi tukangnya belum kerja, belum itu masih, karena masih belum tanggungannya belum ada, belum nyata. Intinya syarat ketiga, tanggungan utangnya sudah harus jelas, sudah harus berlaku. Watakid istiqam muafiqun lima qala Rafi Latihan Nawawi Sadrak Alih Birrodah Bainadid Fakultabat Bidinin Awala Ayatul Lasiman Awal Yaqul Ilan Duduk. Ini ada teknis perbedaan antara Imam Rafi dan Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi, kayak barusan itu, hutang sudah harus berlaku positif, tak bisa dibatalkan lagi. Kalau menurut Imam Nawawi, nggak harus positif, nggak harus sudah mengikat, tetapi pokok sudah janji dan akan terjadi itu sudah cukup, bisa dibantu. Misal mau nyawa orangnya sudah tekan kontrak, sambung kerja, itu kan. Meskipun orangnya belum kerja, ya tapi karena sudah ada kontrak maka itu sudah bisa. Ini menurut Imam Nawawi. Ini masalah teknis. Kemudian warabi syarat keempat, ittifaquma ay ad-dain alladhi fi dhimmatil muhit wal muhal alaih bil jinsi wal qadri. Hutangnya ini, hutang yang dioper ini harus sama persis. Jadi hutang ke pihak pertama dan hutang ke pihak kedua yang mau digantikan itu harus sama persis di dalam jenisnya. Kalau utang uang ya uang sama, kalau utang yang lain pokoknya sama. Kadarnya juga harus sama, jumlahnya sama, warnawi macamnya sama, walhululi wa ta'jil, yang satu kontan, yang satunya harus kontan juga, satu kredit, yang satu harus kredit. Pokoknya harus sama persis, Bahkan ada wasihah wa taksir. Ini mau dibayar utuh atau pecahan. Kalau pakai emas, dulu itu kalau emas itu kan ada dua, ada emas batangan, ada emas yang koin. Terserah. Kalau pakai emas batangan harus sama-sama batangan. Kalau yang koin-koin itu boleh pakai koin-koin. Pokoknya harus sama. Intinya hutang ini harus persis lah, supaya ketika dioper itu ya aman, tidak ada sisa. Oke, itu syarat yang keempat, baru bisa dioper. Kemudian kalau bendanya tidak sama, makanya direpot, tidak boleh, tidak bisa dipindah. Karena kalau beda barang itu bisa mempengaruhi harga, sehingga nggak boleh dioper. Jadi tetap urut aja begitu.
Watabra'u biha ai al-hiwalah, dengan adanya hiwalah itu tanggungannya muhil, timnatul muhil, tanggungannya orang kedua di tengah yang tidak utang menjadi bebas. Ai andainil muhtali. Watabra'u aidon al-mal alai andari muhil. Jadi ketika ada akad hiwalah, orang kedua ini anggap tidak ada, bebas ya, tidak ikut lagi. Jadi kalau mau nagih ke satu, nagih ketiga bayar ke satu, bukan lagi bayar ke orang kedua. Begitu. Ketika sudah dioper. Bayar tahawalu hakul muhtali ila dibatil muhalali, utang orang ke piutangnya orang ke satu pindah ke orang ketiga. Hatta lau ta'adzara tuwarin muhalali bifalasin au jahdin lidai au haliman lam yarjin alal muhil. Karena sudah pindah, maka seandainya hutangnya terus macet, tidak bisa ditagih ke orang ketiga lagi, orang pertama tidak bisa nagih lagi ke orang kedua, karena dianggap selesai. Ini ketika hutangnya sudah terjadi akad hiwalah. Jadi hiwalah itu pemindahan hutang yang resmi ya, bukan sekedar boleh nagih ke siapa saja, enggak, bukan opsional. Ketika sudah disetujui, ada pemindahan hutang, pihak kedua dan pihak pertama sudah sepakat, hutang saya anggap selesai ya dengan ini, Anda urusannya dengan itu, karena dia punya hutang ke saya. Terus sepakat, orang pertama sepakat. Iya wes, sudah selesai kan? Nah itu sudah selesai. Seandainya terus orang ketiga yang mau ditagih itu bangkrut, nggak bisa bayar, atau nggak mau bayar, lari apa, hutangnya ya tetap urusan orang ketiga, nggak balik ke orang pertama, karena akadnya sudah selesai untuk pindah hutang. Jadi tidak balik lagi. Lam yaqin dalam mungkin. Walau kana muhamalin muflisan indal hawalah wa jahilatul muhtal malaru dalahu aidan dalam mungkin. Sama. Jadi kalau saat perpindahan itu sebenarnya sudah bangkrut orang ketiganya, tapi orang pertama itu nggak tahu, dianggap masih kaya, masih ada, ya tetap sama, nggak pindah. Artinya dengan ada hiwalah, proses utang piutang yang melibatkan 3 orang dipotong, orang yang di tengah mundur, yang kedua aja yang terlibat, dan itu selesai, tidak bisa balik lagi. Loh, kenapa? Kan rugi kalau begitu. Ini dianggap salahnya sendiri. Kenapa kok mau utang ini tidak? Kenapa kok nggak teliti dulu? Jadi ini namanya muksirun, orang yang dalam transaksi itu kemudian ceroboh. Kecerobohan itu nggak bisa nyalain orang. Kecerobohan itu ya harus kena diri sendiri. Ini sama dengan yang pernah kita bahas dulu. Ada orang mau jual batu akik, harganya 20 juta, karena pengen dibeli. Ternyata ketika sudah dibeli, akik itu ternyata 10.000. Gimana? Ya tetap salahnya sendiri, itu nggak bisa ngelain gitu, nggak bisa balik. Karena dia taksir ceroboh, kok mau jawab sampai seperti itu. Oke, ini satu bab sudah selesai. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan pemindahan hutang tadi, tadi katakan bahwa pihak yang ketiga ini tidak punya suara, gitu. Nah, dengan demikian ada timbul pertanyaan, ketika melihat atau mengenal dan mengetahui si pihak pertama, pihak ketiga ini mengetahui pihak pertama ini ada diketahui jauh kepada satu kedua, ada faktor lain yang membuat dia malu atau dan sebagainya, itu bagaimana?
dengan itu tidak diberi hak suara. Artinya tidak bisa mengelak lagi. Sedangkan pihak ketiga itu tahu, wah ini pihak satu ini rumahnya jauh, dengan waktu, makan biaya, kayak gitu ya. Atau ada faktor lain yang mungkin menimbulkan rasa malu atau bagaimana? Itu bagaimana? Oke. Lalu, bagus. Pertanyaannya, kenapa pihak ketiga kok tak punya hak suara? Ya, padahal bisa saja dia maunya utang ke orang pihak kedua kok, nggak pihak pertama kok tiba-tiba dipindah begitu gimana? Bisa jadi jauh apa? Nah, alasannya seperti tadi, karena pihak ketiga ini berkewajiban bayar kepada siapapun utang itu, jadi sama saja ya. Sama saja. Kalau urusan teknis jauh itu ya bisa titip, misalkan bisa transfer dan sebagainya. Kalau zaman dulu kalau jauh itu titip, ya bisa seperti itu. Oke. Karena kewajibannya cuma bayar, ya, sama saja. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengharuskan pihak ketiga itu harus sepakat juga. Ada. Dengan pertimbangan-pertimbangan kayak tadi, saya nggak mau urusan sama itu, saya urusannya dengan kamu. Tiba-tiba dioper. Ada sebagian ulama yang mengharuskan pihak ketiga setuju dengan itu. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang kuat itu tidak diharuskan persetujuan pihak ketiga. Itu. Waalaikumsalam. Yang pertama pihak pertama pada pihak kedua. Pihak kedua meminta pada pihak kedua, tapi itu belum pandangan. Apakah bisa dinilai sebagai uang atau juga dinilai sebagai barang? Ya. Apakah Ya. Yang satu utangnya uang, yang satu utangnya barang. Gimana? Apakah bisa dipindah? Tidak. Dikonversi? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kan belum tentu orangnya mau juga. Ya, nggak bisa. Makanya tadi harus yang bisa pindah dengan akad hawalah ini harus sama jenisnya. Kalau uang ya uang, kalau barang ya barang. tidak dibenarkan nilainya hanya punya utang nilainya sama sebenarnya sementara dengan nilainya Betul. Penilaian yang sama itu tidak wajib berlaku pada semua orang. Artinya kita nilai gabah ini berapa, si pihak sana belum tentu mau nilai gabah itu sekian. tidak akan terjadi. Kalau terjadi kesepakatan memang mau diukur semuanya, ya silakan saja. Tapi ini disarankan sama itu apa? Karena ini punya daya paksa. Daya paksa artinya ketika ini mundur pihak kedua, maka otomatis hanya dua orang ini. Dan pihak ketiga itu tidak punya hak suara. Nah, ini yang membuat utang harus sama persis. Supaya nggak ngerepotin pihak ketiga, harus jual dulu, harus konversi dulu, supaya tidak begitu. Nah, jadi maksudnya harus sama itu supaya supaya. Ya, tapi kalau mau semua gimana? Udah mau dan harganya sama, nggak ada ya silakan saja. Kalau artinya bukan karena paksaan ini, bukan karena paksaan. Jadi akad-akad yang seperti ini harus mau untuk supaya itu kalau sifatnya itu ada hak paksa, ada paksa. Jadi kalau tidak mau semuanya ya bebas. Jadi Ustaz, kalau di hukum perdata nasional itu kan hubungan utang piutang itu kan harus tertulis di sebelum kertas untuk membuat sebuah kepastian hidup. Di situ lembar tulis itu pasti akan terjadi kesepakatan. Apa yang tidak disepakati di situ ada ada sesuatu hal
di luar kesepakatan itu pasti tidak akan diberi. Lalu apakah di hukum Islam itu ada semacam hukum perdata Islam yang mana tadi dijelaskan bahwa kok bisa pihak ketiga itu tidak punya hak suara untuk untuk memenuhi kewajibannya. Padahal kalau di hukum perdata nasional itu apapun kondisinya itu sesuai dengan sesuatu yang ditulis dalam kesepakatannya. Apakah di hukum perdata Islam itu sesuai dengan itu? Kalau tidak kan pasti tidak ada kepastian hukum. Nah nanti itu bisa terjadi perselisihan. Ya. Jadi di hukum perdata Islam dengan nasional itu hukum positif memang ada beda. Jadi ini di hukum perdata Islam itu sama ada tulis-menulis itu disyariatkan. Tulis-menulis transaksi utang, semua transaksi itu tertulis itu disyariatkan. Bahkan ada saksinya yang tanda tangan, ya. Itu cara yang memang dianjurkan ya dalam Islam. Cuman ada aturan umum yang membawahi semua aturan yang ada itu. Ada undang-undangnya. Salah satunya adalah kalau beli-beli belum berpisah maka ada hadiah. Meskipun sudah top, tapi orangnya belum pergi bisa dibatalkan. Terus kalau ini ada utang, pokoknya syaratnya sama persis. Artinya pihak ketiga itu nggak akan repot sebenarnya. Tinggal mau transfer ke rekening mana, begitu saja. Pihak ketiga itu kan cuma bedanya masalah teknis. Ketika dia wajib bayarnya ke rekening pihak kedua atau rekening pihak pertama itu kan gitu. Hanya masalah teknis. Ini digunakan dalam aturan muamalah Islam. Jadi ada aturan khusus yang memperbolehkan itu di luar perjanjian yang terus sama persis ya. Soalnya kan harus sama persis. Jadi antara kesepakatan pihak A dan B dan C itu kan kalau di hukum Islam itu kan pihak A bisa langsung mengambil ke pihak C. Nah kemudian padahal belum sama itu persyaratan yang dituangkan di dalam ininya. Jadi pihak C belum bisa. Makanya syaratnya tadi harus sama semuanya. Harus sama semua. Kalau ada yang nggak sama nggak bisa. Harus sama. Cara pembayarannya harus sama. Semuanya harus sama. Itu syarat. Kalau nggak sama nggak bisa, karena akan ada yang dirugikan. Sampai jenis barangnya, kuantitasnya, semuanya harus sama. Baru bisa. Lalu tidak perlu dituangkan ke dalam perjanjian lagi atau bagaimana? Nah itu ketika sudah terjadi iwalah, maka ada perjanjian, tapi pihak kedua dan pihak pertama saja. Kalau tidak melibatkan pihak ketiga, tapi sebaiknya pihak ketiga tahu, misalnya karena dia yang harus bayar. Tapi artinya yang punya kesepakatan hak suara tertentu itu ya pihak pertama dan kedua, karena ini adalah pihak yang utama yang akan menagih. Jadi kalau pihak yang punya kewajiban, ya pokok bayar kan. Selama semuanya sama persis tidak masalah. Terus yang terakhir Ustaz, apabila terjadi perselisihan itu sebaiknya kita harus mengadu ke siapa? Kalau misalkan kita sama-sama Islam menggunakan hukum Islam kan, kemudian sedangkan kita juga berlaku hukum nasional. Kalau dihitung-hitung dari sisi kepastian hukum, pastilah kita kan menggunakan hukum nasional. Karena kita nggak punya jelas, nggak bisa ke pengadilan. Nah, kalau hukum perdata Islam, bagaimana? Ya itu repotnya karena di kita ini banyak akad yang belum diakomodir. Kalau seandainya tidak diakomodir, maka ya repot, serba kerepotan. Tetapi saya rasa perjanjian seperti ini bisa dibuat. Karena kalau semuanya sama persis, itu bedanya cuma nomor rekening saja.
persis sama persis kan, cuma bedanya nomor ini. Mau transfer ke siapa, nomor mana kan cuma tinggal begini. Selama semuanya satu. Yang satu itu tanggalnya, deadline-nya tanggal sekian, yang satu tanggal sekian sama persis. Tapi kalau yang satu masih lama, yang satu enggak, ya tentu kan merugikan. Kalau gitu nggak bisa. Oke lagi ini yang kedua yang terakhir. Katakanlah semuanya sama. Oke. Akan tetapi karakter dari masing-masing orang ini kan beda. Nah, pihak A harusnya menagih ke pihak B, terus disuruh nagih ke pihak C, padahal pihak A tidak tahu karakter yang B seperti apa gitu. Kalau jadi saya, ya kan saya tidak mau kalau juga. Betul. Bisa boleh gitu. Ya, betul. Makanya syaratnya tadi pihak A itu harus sepakat. Pihak A harus sepakat. Kalau A-nya nggak sepakat, tidak bisa. Jadi ini bukan sepihak, pihak B saja yang saya mundur pokoknya itu kamu urusan, tidak, bukan begitu. Ini pihak A, pihak pertama dan kedua harus sama-sama sepakat. Oh mau dianu tak? Dipindah tampung ke itu. Oh iya saya kenal ya itu ya biasa ya. Harus mau. Ya kalau dia mau terus kemudian ada apa-apa salah dia karena dia sudah mau. Tapi kalau dia tidak mau ya enggak, tetap enggak jadi batal. Itu yang itu. Ampun. Saya lagi. Ampun. Oke. 15 menit. Lanjut apa tidak ya? Kan lanjut. Lanjut ya. Sekarang pasal yang mirip dengan ini, tapi bukan utang dua pihak, ya, tapi nanggung utang orang lain. Namanya bukan hawalah, tapi doman. Faslun fi doman. Pasal ini menjelaskan tentang doman atau tanggungan. Ya. Doman itu masdarnya domin tusai atau mana air kafir tahu. Kafir. Jadi doman itu adalah nanggung. Ucapan orang Arab, saya nanggung ini, saya yang menanggung ini. Apa kata saya? Secara syariat iltizamu ma fi dhimmatil ghaib min al-mali adalah menyanggupi atau menanggung tanggungan uang atau harta milik orang lain. Jadi orang lain punya kewajiban bayar, ya, punya utang, terus kemudian jenengan mau nanggung. Sudahlah, apa kata saya yang nanggung. Itu namanya akad doman. Akad doman. Beda dengan tadi. Kalau tadi itu ngoper utang, ya ngoper utang. Kalau ini tidak, ini tidak ada utangnya. Orangnya itu namanya yang nanggung utang itu namanya domin. Domin, orang yang menanggung. Sama seperti ada orang berteman, kenal dengan pemilik warung, terus kemudian bilang ke temannya, kamu sana beli sudah, nanti saya yang bayar, itu teman saya. Bilang ke yang punya warung, ini dilayani ya, nanti saya semuanya ini yang bayar. Nah, orang itu namanya domin, penjamin, bilangnya penjamin. Nah ini ada syarat-syaratnya. Wasyaratul domini, syaratnya penjamin, syaratnya domin adalah ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi, orangnya harus dianggap cakap hukum untuk bertransaksi. Penjamin itu harus orang yang cakap hukum. Dia bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang dulu pernah kita terangkan mahjur, orang yang hartanya sedang ditahan ya, dibekukan, itu bukan. Tetapi
tapi orang yang memang berhak untuk tasawuf, berhak untuk melakukan transaksi. Jadi orang yang dewasa harus berakal, harus tidak punya harta yang membutuhkan dan seterusnya ya, syarat-syaratnya. Pokoknya normal lah. Ya. Orangnya harus begitu. Kalau anak kecil nanggung nggak bisa, nggak bisa. Ada anak kecil terus kemudian bilang, itu sudah apa kata saya, bilang itu bakal itu. Tetap yang besar itu harus bayar sendiri, nggak bisa. Atau anak kecil nanggung temannya, bilang ke temannya, sudah silakan nanti apa kata saya, itu nggak boleh dituruti, batal begitu. Ya, karena anak kecil tidak ahli untuk tasawuf, tidak berhak untuk bertransaksi. Terus wayasimu domanul buyun al-mustaqirati bitimah, sah menanggung atau menjamin hutang yang sudah berlalu, sudah valid, hutangnya sudah jelas, bukan kayak tadi masih belum jatuh tempo. Pokoknya hutang yang sudah jelas, sudah berlaku tempo, sah dijamin tidak ulima qadruha kalau jumlahnya diketahui. Nah ini syaratnya. Jumlah jaminan itu harus jelas dulu. Kalau nggak jelas, nggak boleh. Jadi misalkan jenengan mau meraktir orang, nah meraktir itu kan jaminan juga, domin. Sudah ambil sudah semuanya, terserah sudah apa. Dan ngerti itu berapa? Itu nggak boleh, harus jelas jaminannya. Kamu beli ini, tahu harganya, daftar harganya tahu. Oh ini kisarannya segini nanti. Tahu, baru berhak untuk memberi jaminan. Kalau tidak, yang masih nggak jelas itu, kita ngambil apa? Wah itu nggak bisa. Atau kemudian ngasih kartu kredit misalkan, ngasih kartu kredit ini sudah kamu pakai itu untuk belanja, nanti terserah ambil di sini. Itu nggak boleh, kecuali harus dibatasi. Jelas, ini jatahmu 1 juta, silahkan pakai di sini, saya yang nanggung. Jatahmu 2 juta, misalnya, silahkan. Kalau tidak ada pembatasan itu nggak boleh, karena bisa jadi nanti ketika praktek kaget, kok segini. Padahal maksud saya bayaran saya segini. Jadi harus jelas yang mau ditanggung itu berapa. Kalau traktiran berarti harus ditotal kasir dulu. Ditotal kasir terus ketemu berapanya, baru oh iya sudah saya yang bayar. Tetapi kalau belum seperti itu nggak boleh, kecuali dikasih kadar batasnya berapa, supaya tidak ada gorok, tidak ada ketidakjelasan yang merugikan. Oh iya, sedikit ini bahasa luar ini, bahasa jual beli sebenarnya, tapi relevan dengan ini. Itu di warung-warung makan itu wajib hukumnya ada daftar harga yang jelas. Iya, itu harus itu. Ada kan banyak yang kalau di kaki lima gitu ya, gampang ada harganya, tiba-tiba begitu harga kaget, makan sedikit tiba-tiba 1 juta, kaget. Padahal bukan resto, bukan apa ya itu nggak boleh. Dan kalau mau beli seperti itu harus tanya, Pak ini berapa? Harganya seporsi berapa? Ini berapa? Baru boleh beli. Termasuk kalau mau menjamin orang, bawa teman, bawa apa ke warung seperti harus jelas semuanya. Karena kalau tidak jelas harganya, itu jaminannya batal. Ya nggak bisa bayar sendiri-sendiri, itu apa yang diambil. Oke, seperti itu. Buat takyid bil mustaqirah yuskilu alaihi satu zaman soda
hinaidin ghairu mustaqirin fil khidmah. Lihat lam yatamir rahimahun Nawawi ila qaidin sabitan laziman. Tadi diterangkan bahwa hutangnya ini sudah harus berlaku. Nah, persyaratan harus berlaku ini dikritik oleh beberapa ulama. Gak harus berlaku. Kenapa? Karena ada kasus, misal orang bayar mas kawin tapi diutang. Nah, kan ada mas kawin utang, kan ada mas kawin utang nih. Mas kawinnya 1 juta utang, bukan utang. Ya, nah, bicara, tapi ada. Ya kalau di tradisi kita kan ajaran ya mungkin dirasani ya. Tapi di fikih itu boleh, utang itu boleh. Jadi karena itu transaksi maka boleh utang kalau mau. Nah, ketika mas kawin utang itu, ini tolong didengar. Ketika mas kawin utang, mas akad, lah itu utangnya itu sudah paten atau tidak? Jawabannya belum. Baru paten kalau sudah dikumpuli. Kalau sudah dikumpuli baru utang itu paten. Tapi kalau tidak bisa, belum dikumpuli cerai, nggak jadi. Makanya nunggu paten. Nah, kalau kasus seperti ini terus gimana? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kemudian bilang, loh, kalau kasus seperti itu terus ada nanggung orang, nggak sah dong. Kalau disyaratkan sudah harus paten utangnya. Makanya banyak ulama yang kemudian bilang, ya utang itu yang dimaksud bukan harus paten, bukan harus berlaku paten, tapi pokoknya ya akarnya sudah terjadi lah, sudah bisa ditanggung. Dalam arti kayak tadi praktek mas kawin terutang itu sudah bisa ditanggung orang, nggak apa-apa. Atau yang tadi nyewa orangnya belum kerja, itu belum paten gitu, karena bisa batal tengah jalan. Tapi yang seperti itu juga bisa ditanggung menurut pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i. Jadi cukup sambutan laziman saja. Wahoranya bikaulihi ta'uli maqatuha ad-duyunul majbulah ala yasimu dhamanka. Nah, tidak termasuk tadi prasyarat tadi, tidak memenuhi syarat harus diketahui itu kalau hartanya atau hutangnya itu masih tidak diketahui. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ala yasimu dhamanka, nggak sah untuk dijamin. Ada orang, ada anak sudah dewasa. Ya, anak sudah dewasa itu bukan sambungan orang tua ya. Nggak bukan. Terus anaknya bilang, Pak, saya punya utang ke ini, ke siapa gitu, temannya. Terus bapaknya terus bilang, ya wes, aku yang bayar. Nggak boleh. Harus tanya dulu berapa. Nggak sedikit. Atau ada orang tiba-tiba minta tanggung utangnya, ke orang tuanya, ke saudaranya, ke masnya, ke mamanya. Pak, tolong ini, aku punya utang, kamu yang bayar ya. Orang itu belum bayar, iya. Katanya berapa? Itu dah sah. Dan jadi itu batal. Jadi ucapan ini yang langsung ngomong iya itu batal. Kalau akan batal artinya tidak punya konsekuensi hukum. Artinya kalau wajib dibayar, itu loh maksudnya. Tapi kalau tahu jumlahnya berapa, sekian, jelas. Oh iya sudah, saya sudah yang jamin. Maka seketika itu akad jaminan ini berhasil sehingga mengikat dia punya kewajiban untuk bayar. Jelas kan? Terus kamu saya. Wali sore ilham ayat dain. Mukhalafatu man samina dhamin wal manmuni anhu. Nah, pemilik piutang. Nanti sedikit.
pemilik piutang boleh menagih ke siapapun yang dia mau, boleh menagih ke penjamin atau ke pengutang. Jadi boleh dua-duanya. Beda dengan hiwalah tadi. Kalau hiwalah itu over, ada akad over utang, sudah disetujui, ikrah, ya sudah selesai, tidak ada urusan lagi. Tapi kalau ini tidak, karena ini yang punya utang itu satu orang, satunya lagi tidak punya tanggungan apa-apa sebenarnya, sunnah saja. Maka utangnya tetap boleh ditagih ke terserah dua-duanya, ke penjamin boleh, ke orang yang asli boleh, sama-sama bisa ditagih. Ya. Oke, ini masih ada banyak. Jadi saya kira saya bukan dulu di sini. Waktu kita sudah habis, kita bisa lanjutkan minggu depan, bulan minggu depan ya. Masih minggu depan, baik. Minggu depan. Baik, demikian untuk kali ini semoga bermanfaat. Sudah Allah maksudnya apa nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.